Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ma'alim fis Suluk wa Tazkiyatun Nufus. Kita masuk kepada bagian pertama dari kitab ini, yaitu Ma'alim atau pengajaran di dalam manhaj, metode bersuluk dan berakhlak. Kata penulis, dari sela-sela pembacaan sejumlah dari kitab-kitab as-salafus saleh yang berkaitan dengan suluk dan raqaik. Raqaik ini hal-hal yang melembutkan hati. Maka mungkin diringkas Ma'lam atau Ma'alim ini sebagai berikut. Nah, yang pertama, masdar talaqi, masdar atau sumber pengambilan suluk dan akhlak menurut as-salafus saleh, sumbernya adalah Alkitab wa Sunnah. Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka merupakan ahli ittiba dan mereka adalah para arbab thariqah asariyah, para ashab atau para pengikut thariqah asariyah, thariqah yang berdasarkan asar, thariqah yang berdasarkan asar. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 99, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu kitab sebagai tibyan, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Jadi Al-Quran adalah merupakan tibyan, merupakan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka segala sesuatu ada penjelasannya di dalam Al-Quran, perkara apapun. Pertanyaannya, kita bisa mengambil istinbatnya atau enggak, itu jadi masalah. Tapi secara umum segala sesuatu dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Maka apabila kalian bertanazu', berselisih pendapat di dalam sesuatu, maka hendaklah kalian mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan tersebut
kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada kitab dan sunnah. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik akibatnya. Nah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku at-ta'irun janahaihi fis sama' illa adzkara lana minhu ilman." Atau illa dzakara lana minhu ilman. Ya. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada, ya, atau tidaklah seekor burung mengepakkan kedua sayapnya di langit, melainkan beliau menyebutkan kepada kita ilmu darinya, maksudnya ilmu tentang hal tersebut. Nah, berkata Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah, "Inna suluk huwa bit-tariq allati amara Allah biha wa rasuluhu min al-i'tiqadat wal ibadat wal akhlaq. Wa hadha kulluhu mubayyanun fil kitab wa sunnah fa inna hadha bimanzilatil ghidha alladzi la budda lil mu'mini minhu." Sesungguhnya suluk, ya, dia dengan melalui cara, ya, suluk ini bisa ditempuh dengan jalan yang telah diperintahkan Allah dengannya dan Rasul-Nya, berupa hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqadat, dengan keyakinan-keyakinan akidah maksudnya, wal ibadat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, wal akhlaq, hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Semua ini dijelaskan di dalam kitab dan sunnah. Semua ini dijelaskan di dalam kitab dan sunnah. Karena hal ini kedudukannya seperti ghidha, seperti asupan, ya, kebutuhan. Ya, ghidha ini kan asupan yang diperlukan, ya. Seperti asupan yang seorang mukmin harus terpenuhi asupan tersebut. Ya. Walihada kana jami'us sahabah ya'lamuna as-suluk bidilalatil kitabi wa sunnah wa tabligh anir rasul. La yahtajuna fi dzalika ila fuqaha'is sahabah. Oleh karena itu, seluruh sahabat mereka mengetahui suluk dengan dalalah, dengan apa yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah dan penyampaian dari Rasul. Mereka tidak perlu di dalam hal tersebut kepada para fuqaha sahabat. Jadi sudah mereka pahami. Ya. Nah, kemudian wa fi suluk masail tanaza fiha syuyukh. Jadi di dalam perkara suluk ini ada permasalahan-permasalahan para syuyukh, ya, para syekh berselisih pendapat di dalamnya. Ya. Lakin yujadu fil kitabi was sunnah minan nus ad-dalah ala shawab. Akan tetapi terdapat di dalam kitab dan sunnah nas-nas yang menunjukkan kepada kebenaran. Ya, yang menunjukkan kepada kebenaran di dalam hal tersebut, sesuatu yang dipahami oleh keumuman para salikin, orang-orang yang meniti jalan tersebut. Ya. Maka famasail suluk min jinsi masailil aqaid kulliha mansusah fil kitabi was sunnah. Jadi permasalahan-permasalahan suluk itu sejenis dengan permasalahan-permasalahan akidah yang seluruhnya mansusah,
Ya, dijelaskan oleh nas-nas di dalam kitab maupun sunnah. Ya. Demikian juga beliau berkata, menjelaskan, Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ma'lam masyru' wan nusuk al-masyru' ma'khudun an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman banal kalam fil ilmi al-usul wal furu' alal kitab was sunnah wal athar al-ma'thurah anis sabiqin faqad asaba tariqan nubuwah. Ya. Pengajaran yang disyariatkan ya dalam perkara suluk ini dan ibadah yang disyariatkan, ya, bentuk ibadah yang disyariatkan nusuk, ya, diambil dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang membangun pandangannya di dalam ilmu, baik usul dan furu', di atas kitab dan di atas sunnah, serta asar yang diriwayatkan dari para as-sabiqin, ya, para pendahulu, maka dia telah menepati jalan kenabian. Ya. Wa kadzalika man banal iradah, ya, wal ibadah was sima' al muta'alliq bi usulil a'mal wa furu'iha minal ahwalil qalbiyah wal a'mal al badaniyah 'alal iman wa sunnah wal huda alladhi kana 'alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faqad asaba tariqan nubuwah wa hadhihi tariqatu a'immatul wa hadhihi tariqatu a'immatil huda. Demikian juga orang yang membangun iradahnya. Karena ilmu suluk kaitan dengan iradah, kaitan dengan niat, kaitan dengan hati atau kalbu. Nah, barang siapa yang membangun iradahnya dan ibadah serta simak apa yang dia dengar yang berkaitan dengan usul atau pondasi-pondasi amal dan furu'nya dan cabang-cabangnya, di antara al-ahwal al-qalbiyah, tentang ahwal, kondisi-kondisi kalbu, ya, kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kalbu, ya, amalan-amalan kalbu, serta amalan-amalan badan, ya, dibangun di atas iman dan sunnah, serta petunjuk yang Muhammad SAW berada, Muhammad dan para sahabatnya, ya, Muhammad SAW dan para sahabatnya berada di atas petunjuk tersebut, maka dia telah menepati tariqan nubuwah, jalan kenabian, ya, jalan para nabi. Wa hadhihi tariqatu a'immatil huda, dan itulah tariqahnya para a'immatil huda, para imam-imam yang mereka mengajak kepada petunjuk. Itu tariqah kita. Ya, kita bertariqah, ya, kita bertariqah. Tariqah kita adalah tariqahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tariqah fulan wa allan. Ya. Baik. Bukan tariqahnya Galihiyah. Bukan tariqahnya Hermawaniyah. Bukan tariqahnya Agusiyah. Ya. Atau tariqahnya Lutfiyah. La. Ya. Atau tariqahnya Hamidiyah. Tariqahnya Suryaniyah. Ya. Tariqahnya Angganiyah. Nah, enggak. Ya. Tariqahnya tariqah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tariqah fulan dan allan. Ya.
Taib. Wa indama dzakara al-Imam adz-Dzahabi as-suluk as-sahih najiduhu la yuridu illa ma dalla alaihi dalil kama huwa zahiru maqalatihi al-atiyah. Jadi ketika Al-Imam adz-Dzahabi menyebutkan tentang suluk yang sahih, kita mendapati dia tidaklah memaparkan kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil. Sebagaimana itu yang nampak dari makalahnya beliau sebagai berikut. Dari apa yang dijelaskan, diucapkan oleh Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah sebagai berikut. Nah, kata beliau, as-sulukul kamil huwal wara' fil qut wal wara' fil nutqi wa hifdzul lisan wa mulazamatul dzikri wa tarku mukhalatatil amah wal buka' 'alal khati'ah wat tilawatu bit tartil wat tadabbur wa maqtun nafsi wa dhammuha fi dzatillah wal iktsar minas shaumil masyru' wa dawamit tahajjud wat tawadu' lil muslimin wasilatir rahim wassamahah wa kathratil bishr wal infaq. Kata Imam adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, suluk yang sempurna adalah al-wara' fil qut. Apa wara' fil qut? Bersikap wara' dalam makanan. Bersikap wara' dalam makanan. Nah, hati-hati yang di dalam makanan. Wal wara' fin nutqi, hati-hati dalam bicara. Ya, hati-hati dalam bicara. Ya. Bicara apapun. Ya, debat ilmiah. Kemudian mengomentari suatu permasalahan. Ya. Apalagi di zaman fitnah, maka sebaiknya tahan. Ya. Kecuali kita yakin betul apa yang kita katakan akan jadi solusi. Ya. Ketika kita mau berbicara, kemudian ada kemungkinan apa yang kita omongkan ini bukan malah jadi solusi, tapi malah memperkeruh permasalahan. Ya. Tahan. Nah, jaga lisan. Nah. Baik. Kemudian wahifdzul lisan tadi, menjaga lisan. Jadi hati-hati dalam berbicara, kemudian menjaga lisan, kemudian melazimi zikir. Ya, melazimi zikir. Kan banyak tuh. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Baik. Kemudian zikir-zikir yang lainnya, tilawatul Quran. Ya, termasuk zikir. Kemudian meninggalkan banyak bergaul dengan manusia. Tarku mukhalatatil amah. Jadi jangan terlalu banyak bergaul dengan manusia, tapi bukan berarti mengajak untuk tidak bersosial di masyarakat, enggak. Tapi maksudnya kita selektif dalam bergaul. Ya. Ketika memang ada maslahat yang rajih, baik, gabung di situ. Nah, tapi kita harus lebih banyak menyendirinya. Bukan juga introvert ya, bukan. Nanti dituduh apa? Introvert apa? Ya, enggak juga seperti itu. Tapi tadi lebih kepada wara', lebih kepada kehati-hatian. Nah. Ya, jadi kita harus punya ilmu tentunya ya, sehingga kapan kita bergaul, kapan kita menarik diri. Itu butuh ilmu. Ya.
Kemudian dan menangisi kesalahan. Ya, menangisi kesalahan cukup antara antum dan Allah saja. Ya, menangisi kesalahan. Tong di statuskeun. Ya. Jangan dibikin story atau status. Ya. Segala di statuskeun. Cik era. Ya. Nah. Kemudian tilawah dengan tartil dan tadabbur. Ya, baca Al-Qur'an dengan tartil dan dengan tadabbur. Tadabbur itu apa? Berusaha merenungkan maknanya. Berarti apa? Diajar bahasa Arab supaya bisa tadabbur secara langsung tanpa harus lihat terjemahan. Tadabbur. Ya. Ya kalau belum bisa ya baca terjemahan, baca tafsirnya. Itu kan ada gambaran. Ya, kita tadabbur. Nah, baca tartil ya belajar tahsin secukupnya. Penting kita tidak terjerumus kepada lahnul jali. Ya, kalau memang antum punya kemampuan untuk dapat sanad dan riwayat, silahkan. Nah, kalaupun tidak, ya minimal kita bacanya memenuhi standar lah. Ya. Jangan sampai kesalahannya zahir, kesalahannya jelas misalnya. Kemudian apa? Marah terhadap diri kita. Karena Allah, maksudnya apa? Kita melihat diri kita banyak kekurangan. Kita marahi diri kita. Ya, kita celak diri kita, maksudnya mencela diri, memarahi diri kita untuk menjadi cambuk supaya memperbaiki diri. Bukan juga maksudnya di sini apa? Orang yang apa istilahnya dia terlalu menyalahkan diri, itu apa maksudnya? Ya, putus asa, bukan itu maksudnya, tapi untuk menjadi cambuk supaya memperbaiki diri, bukan juga depresi gitu ya, menyalahkan diri sendiri. Ya. Jadi bukan itu, bukan apa depresi kemudian menyalahkan diri sendiri, ya putus asa, ya. Apalagi sambil dengarkan lagu yang bikin putus asa. Ada yang krip misalkan, jangan. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Ntar bunuh diri lagi. Ya. Ya. Tapi apa? Kita mengorek-ngorek kesalahan diri kita dan marah untuk menjadi cambuk supaya memperbaiki diri. Karena itu khauf yang benar itu seperti itu. Rasa takut yang benar itu rasa takut yang berdampak kepada perbaikan. Demikian juga roja yang benar itu adalah harapan yang benar, harapan yang menjadi apa? Motivasi kepada perbaikan. Nah, berarti rasa takut yang keliru apa? Rasa takut yang menyebabkan putus asa. Kemudian roja yang keliru apa? Harapan yang menyebabkan kita menyepelekan amal. Nah, itu keliru. Tenang, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Terus dia dalam kekeliruan. Ya, di sisi lain dia ekstrim. Saya ini banyak dosa, banyak salah, sudah kadung banyak dosa dan kesalahan, saya tidak akan diampuni. Ini salah, ini putus asa. Itu putus asa, nggak boleh. Nah, kemudian memperbanyak saum yang disyariatkan. Ya, memperbanyak saum yang disyariatkan. Kalau mampu untuk saum Daud, laksanakan itu. Mampunya konsisten dengan Senin Kemis, laksanakan. Atau mampunya konsisten dengan Ayamul Bid, ya, 3 hari dalam sebulan,
labas. Ya. Mampunya yang sifatnya waktu-waktu tertentu, saum Syawal 6 hari misalkan, tapi lakukan. Atau saum Arafah kemarin sehari misalkan. Atau nanti saum Tasu'a dan Asyura misalkan. Tapi laksanakan itu. Jadi memperbanyak saum yang disyariatkan, yang masyru'. Wa dawamut tahajjud, dan dawam melaksanakan tahajud, wallahul musta'an. Dan bersikap tawadhu kepada kaum muslimin. Ya, bersikap rendah hati kepada kaum muslimin. Silaturahim, menyambung silaturahim. Kemudian apa? Samahah. Ya. Apa samahah? Toleran. Ya, samahah. Jadi berjiwa toleran, bisa memaklumi itu. Kasratul bishr. Ya. Jadi apa kasratul bishr itu? Kita selalu menampakkan wajah yang berseri-seri. Tapi jangan berseri-seri genit ke akhwat kade ulah eta mah. Ya, jangan. Ya, jadi ketemu dengan saudara kaum muslimin, seri lah gitu, senyum. Ya, tong kerung. Apal kerung? Abus. Apa abus? Abasa wa tawalla, abus. Ya, cemberut gitu kan? Ya, cemberut. Abus. Jadi kasratul bishr. Jadi banyak berseri-seri. Ya. Karena itu termasuk sedekah kan kata Nabi, walau antal qakhaka biwajhin talqin. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dan itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Wal infaq, demikian juga banyak berinfak ya, dalam kebaikan. Taib. Wal infaq ma'al khasasah, ya. Wa kasratul bishr wal infaq ma'al khasasah. Ya, jadi banyak berinfak walaupun kita ini dalam keadaan butuh juga, tapi kita berusaha tetap berinfak. Nah, ini penting nih. Qaulul haqqil mur birifqin wa tu'dah. Jadi berbicara kebenaran walaupun pahit, tapi apa? Dengan lembut. Jadi pemilihan apa? Berarti pemilihan diksi. Ya, pemilihan diksi dan uslub penting itu. Memilih diksi dan uslub itu penting. Jadi kita menyampaikan pendapat yang benar walaupun konsekuensinya pahit misalkan, tapi tetap jangan lupakan arif, cara yang lembut. Ya, cara yang lembut, yang bersahabat. Ya, cara yang lembut, cara yang bersahabat. Jadi dengan cara-cara yang ramah lingkungan lah istilahnya ya. Dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Ya. Wal amr bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Wal akhdh bil afwi. Apa al akhdh bil afwi? Mudah memaafkan. Ya. Jadi mengambil sikap pemaaf gitu kan. Mengambil sikap pemaaf. Ya. Wal i'rad anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Maksudnya apa? Karena orang-orang jahil itu biasanya berbicara kepada kita ngejek, bersifat kurang ajar. Gimana kita cara menanggapi yang seperti itu? Lamun sarwana ya, kalau kita melayani terjadi
pasea. Apa pasea? Pertengkaran. Ya. Tapi apa? Gimana sifat ibadur rahman? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat ibadur rahman itu kalau ya orang-orang jahil berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang enggak pantas, dia tidak melayani, mengatakan salaman, pergi, berpaling. Ya, berpaling. Ya. Taib. Kemudian waribat bisugur. Nah, ini akhlak juga ribat. Bersiap siaga di batas-batas pertempuran. Ya, ketika terjadi kegentingan. Ya, jadi ar-ribat, melakukan ribat, siaga di sugur, ya, di perbatasan. Ini para mujahidin kalau seperti itu, ya. Wa jihadil adu tadi, memerangi musuh, wa hajjil bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Ya. Kemudian wa tanawul thayyibat fil ahayin. Ya. Dan kita memakan makanan-makanan yang baik setiap saat. Ya. Wa kasratil istighfar fis sahar. Banyak istighfar di waktu sahur. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Banyak istighfar di waktu sahur. Kan udah tahajud, masuk waktu sahur. Maka yang diamalkan adalah banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan sebetulnya. Ya. Banyak istighfar di waktu sahur. Nah, wa fahadhihi syama'ilul auliya. Nah, itulah perangai para wali itu seperti itu. Ya. Dia mengamalkan syariat. Ya, jadi perangai para wali itu adalah mengamalkan syariat. Ya. Bukan yang diklaim. Kenapa fulan enggak sholat atau melakukan kemungkaran, maksiat? Jangan salah, itu dia wali loh. Itu kelihatannya aja seperti itu. Ini tidak betul yang seperti itu. Jadi syama'il aulia itu, perangai para wali itu adalah mengamalkan syariat. Ya, karena kata Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada dirinya dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa? Mereka yang beriman dan bertakwa, dan ketakwaan itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu syama'il al-awliya itu seperti itu. Wasifatil Muhammadiyyin, dan itulah sifat para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amatanallahu ala mahabbatihim, semoga Allah mewafatkan kita di atas kecintaan terhadap para wali tersebut. Ini penuturan dari siapa tadi? Dari Imam Az-Zahabi. Penuturan dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya. Apa karya Imam Az-Zahabi yang fenomenal? Al-Kabair, ya. Apalagi yang fenomenal banget. Syiar A'lamin Nubala. Kitab Syiar A'lamin Nubala. Itu tentang biografi para tokoh. Biografi para tokoh dari sejak zaman Rasulullah sampai ke zaman penulis. Sampai zaman penulis. Menulis biografi para tokoh di situ. Nah, di syiar ini baik tokoh-tokoh tersebut tokoh-tokoh yang memang di atas hidayah, petunjuk, atau juga tokoh-tokoh yang terkenal tapi sesat juga dijelaskan biografinya di kitab tersebut. Nah, jadi ketika antum ingin tahu biografi para ulama, di antara
yang antum harus cari adalah di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Pengen tahu biografi Imam Ahmad, di situ ada. Pengen tahu biografi Imam Syafi'i, di situ ada. Pengen tahu biografi Abu Hanifah, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, di situ juga ada. Bahkan antum kalau pengen tahu biografi Jahm bin Safwan, ya, di situ juga ada. Bishr al-Marisi, ya, di situ juga ada. Jadi itu adalah biografi para tokoh, ya, Syiar A'lamin Nubala ini. Berjilid-jilid ya, kitabnya berjilid-jilid tergantung cetakannya. Ya. Kayaknya lebih dari 5 jilid, anak lupa lagi berapa. Tapi berjilid-jilid. Ya, biasanya kalau di maktabah biasanya panjang. Ya. Itu Syiar A'lamin Nubala. Ya. Baik. Kemudian ya, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, anna suluk wa tazkiyatan nufus la yakunu ila an tariqi Rasul alaihi wassalam. Jadi suluk dan tazkiyatun nufus itu tidak bisa kita ini menitinya kecuali melalui jalan para Rasul alaihi wassalam. Artinya ikuti petunjuk Rasul dalam masalah tersebut. Nah, fayaqul, kemudian beliau mengatakan, ya, wa tazkiyatun nufus musallamun ila Rasul. Ya. Maka tentang tazkiyatun nufus diserahkan ilmunya kepada Rasul. Maksudnya apa? Kita ambil bagaimana petunjuk para Rasul di dalam masalah tersebut. Ya. Kenapa? Innama ba'atsahumullahu li hadhihi tazkiyah wa wallahum iyyaha. Karena tidaklah para Rasul itu diutus oleh Allah kecuali untuk membawa manusia kepada kesucian jiwa. Dan Allah serahkan tugas ini kepada para Rasul. Ya. Wa ja'alaha ala aidihim da'watan, dan Allah jadikan ini merupakan dakwah para rasul, baik taklim, penjelasan, ya. Kenapa? Fahumul mab'utsun li ijlajin nufusil umam, karena para rasul itu diutus untuk mengobati penyakit umat, ya, mengobati jiwa-jiwa umat, ya. Kan penyakit yang paling kronis adalah syirik, menyekutukan Allah. Allah utus para rasul untuk supaya manusia tidak jatuh kepada syirik. Ya. Terjadi misalkan penyimpangan LGBT di tengah-tengah umat di zaman Nabi Lut. Allah utus rasul untuk membersihkan umat dari hal tersebut. Ya. Dan kaum Nabi Lut itu mengakui, artinya orang yang Nabi Lut dan yang beriman itu dianggap sebagai unasun yatatahharun, manusia-manusia yang suci. Berarti mereka mengakui mereka adalah manusia-manusia kotor. Taib. Ya. Kaum Nabi Syuaib mengurangi timbangan, ya, dalam muamalah curang. Allah utus untuk di samping membenahi akidah, membenahi juga penyakit itu, penyimpangan dalam muamalah. Nah, sudah waktunya azan. Taib, kita tunda dulu, ya. Kita jeda dulu dengan azan. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
wa ba'd. Tadi dikatakan bahwasanya tidaklah Allah mengutus para rasul ya kecuali untuk perkara pensucian jiwa ini. Dan Allah menyerahkan tugas ini kepada mereka. Dan Allah jadikan ini merupakan dakwah ya di tangan-tangan mereka, baik secara ta'lim ataupun penjelasan. Maka tadi para rasul diutus untuk mengobati jiwa-jiwa umat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah kaum yang ummi seorang rasul dari mereka sendiri. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan mereka, mentazkiyah mereka, yang membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan di antara makna hikmah adalah sunnah. Ya. Juga di antara makna hikmah adalah kesesuaian antara ilmu dan amal. Ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun mereka dahulu, yaitu kaum yang Rasul diutus di tengah-tengah mereka, sebelum diutusnya Rasul betul-betul ada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya. Wa tazkiyatun nufus as'ab min ilajil abdan wa asyad. Jadi tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa ini lebih susah daripada mengobati badan. Ya. Maka faman zakka nafsahu birriyadah wal mujahadah wal khulwah allati lam yaji bihar rusul fahuwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Jadi barang siapa yang berusaha mensucikan jiwanya dengan riyadhah, ya, dengan metode-metode yang ada yang disebut dengan riyadhah, mengolah jiwa, dan dengan mujahadah, dan diantaranya dengan berkhalwat, menyendiri, ya, atau bahasa lainnya semedi misalkan. Di mana apabila perkara-perkara tersebut perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh para rasul, ya, dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh para rasul, maka ini seperti orang yang sakit, dia berusaha mengobati dirinya dengan cara pandang dia sendiri. Ya. Ini orang sakit tidak punya dasar ilmu tentang pengobatan, ya, baik pengobatan medis ala barat atau pengobatan timur, misalkan herbal dan yang semisalnya. Kemudian dia berusaha dengan pengetahuannya yang terbatas untuk mengobati penyakit tersebut. Maka kesimpulannya bagaimana? Sembuh enggak? Ya, tidak akan sembuh. Ya, tidak akan sembuh. Dan itu waktu terjadi. Banyak orang yang ya dalam masalah tersebut, misalkan dia merasa sakit, memiliki keluhan kemudian dia berasumsi, wah saya kayaknya kena penyakit ini.
kemudian tidak konsultasi dengan dokter. Kemudian dia cari-cari informasi dan tidak tahu cara tentang obat akan penyakit yang dia idap tersebut berdasarkan asumsinya. Maka tentunya penyakit tersebut tak kunjung sembuh. Ya. Dan yang ada adalah memperparah kondisinya. Ya, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan hikmah, yufsidu dunya arba'ah. Yufsidu dunya arba'ah. Yang bisa merusak dunia, ya, membuat kekacauan di dunia itu empat hal. Ya. Nisful faqih, setengah faqih, ya, tanggung ilmunya, ya. Wa nisfu an-nahwi, setengah ahli nahwu, ilmu bahasa Arabnya nanggung. Wa nisful mutakallim, setengah jubir, artinya kemampuan dalam berkomunikasinya, kemampuan dia dalam menjadi juru bicara juga nanggung. Wa nisfut tabib, dan setengah tabib. Jadi serba nanggung. Ya, serba nanggung. Yang nisful faqih merusak agama. Kenapa? Dia nanti akan berfatwa tanpa ilmu. Merasa dia berilmu. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang tidak tahu karena dia merasa berilmu, akhirnya dia ngomong juga dalam masalah tersebut. Rusaklah agama. Kemudian yang ini, ya, nisfun nahwi yufsidul lisan, merusak bahasa. Ya, merusak bahasa. Wa hadza yufsidul buldan. Kemudian yang setengah jubir ini akan merusak negara. Kenapa merusak negara? Ya, negosiasi dengan bangsa lain dalam suatu hal, kemudian salah dalam berkomunikasinya sehingga dari kesalahpahaman tersebut bisa jadi menyebabkan peperangan. Ya, karena salah ngomong. Ya, jubirnya nggak pandai atau kurang pandai. Salah dia dalam memilih diksi, salah dalam memilih kalimat sehingga dipahami salah juga oleh lawan bicaranya. Ya, maksud dia kemana, dipahami yang mana. Ya. Dan kita saksikan, ya, banyak yang seperti ini di era sekarang, yang tadi ilmu komunikasinya kurang dan dia berbicara, akhirnya bikin kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian wahada yufsidul abdan, dan tadi yang setengah tabib merusak badan, malpraktek. Ya, terjadi malpraktek. Nah, maka tadi wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati tabib. Maka bagaimana, ya, pendapat dia bisa dijadikan sandaran dalam pengetahuan terhadap pengetahuan yang itu hanya dimiliki oleh para tabib, para dokter. Bagaimana bisa benar gitu kan, cara penyelesaian masalahnya. Nah, Far-rusul atibaul qulub. Maka para rasul adalah merupakan para tabibnya hati. Ya, atibaul qulub. Para dokter hati, dokter qalbu. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahi illa min tariqihim wa ala aidihim wa bimahdil inqiyad wa taslim lahum Allahul musta'an. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka tidak ada jalan untuk membersihkan jiwa, memperbaikinya, kecuali dengan meniti jalan para rasul dan melalui mereka. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara tunduk patuh terhadap ajarannya. Ya. Dan menerima dari mereka.
Wallahul musta'an. Taib. Nah, kemudian wa hadha suluk syar'i ala martabatain kama qarrarahu Abul Abbas Ibn Taimiyah. Dan inilah suluk syar'i ya, di atas dua martabah sebagaimana yang ditakrir ya, ditetapkan oleh Abul Abbas rahimahullah. Wasuluk sulukan. Suluk ada dua kata beliau. Sulukul abrar ahlul yamin. Ya. Ini cetakannya banyak typo nih. Ya, cetakan ini banyak typo. Ya, suluknya al-abrar, yaitu ahlul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ya. Wa huwa adaul wajibat. Ya, yaitu apa? Sulukul abrar ahlul yamin adalah menunaikan kewajiban-kewajiban, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, baik secara lahir maupun batin. Ya, jadi baik secara lahir maupun batin. Karena tadi iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan lisan, ucapan batin dan ucapan lisan. Amalan batin, amalan lisan, dan amalan badan. Dan ada talazum antara kebaikan lahir dan batin, adanya kelaziman. Ya. Wasani, dan yang kedua adalah sulukul muqarrabin as-sabiqin, yang suluknya para muqarrabin as-sabiqin. As-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yaitu apa? Wa huwa fi'lul wajib, yaitu melakukan yang wajib. Wal mustahab bihasbil imkan. Dan jadi di samping melakukan yang wajib dan melakukan juga yang mustahab, yang sunnah sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Artinya lebih dari sekedar melakukan hal-hal yang wajib. Wa tarkil makruh wal muharram, dan meninggalkan perkara yang makruh dan yang diharamkan. Jelas kalau perkara yang diharamkan. Ya. Jangan sampai seperti asumsi sebagian orang. Ini. Yang dia tertipu dengan ilmunya. Bagaimana? Tertipu dengan ilmunya. Oh, ini amalan ini sunnah ya hukumnya. Ya sunnah, berarti boleh dong ditinggalkan. Jadi kalau dia tahu hukum itu sunnah, kemudian dengan dalil itu adalah amalan sunnah, dia tidak mengamalkannya, boleh dong ditinggalkan. Hanya dia tidak mengamalkannya. Ada sunnah iya. Ya. Ini kan hanya sekedar sunnah. Kenapa antum enggak saum Syawal, kan sunnah? Ya. Kenapa antum enggak salat witir, kan sunnah? Kan itu wajib, sunnah. Ini keliru. Atau sebaliknya. Nah, itu dilakukan kan makruh. Jadi kalau mengetahui itu makruh untuk dilakukan. Nah, ini keliru. Ini tertipu dengan ilmunya. Ya. Kemudian kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, kalau aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, laksanakanlah semampunya. Jadi kalau perkara yang haram tinggalkan, kalau perintah itu laksanakan semampunya. Semampu itu hasbal imkan, sebisanya.
Ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Bukan seenaknya, beda. Jadi menjalankan perintah itu semampunya, bukan seenaknya. Ya. Contohnya gimana dalam hadis? Sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan. Fa illam yastati fa ala janbin. Fa illam yastati fa mustalqiya. Sholli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Dan berdiri itu syarat salat atau wajib salat? Berdiri ini syarat salat atau wajib salat? Qiyam. Qiyam innal qudrah. Berdiri ketika mampu itu syarat salat atau wajib salat? Hah? Syarat? Benar. Salah. Hah? Berarti salah juga. Rukun. Ya. Rukun salat. Rukun salat. Baik. Ya shalli qa'iman. Salatlah sambil berdiri, ya kan? Wa qumu lillahi qanitin. Fa illam yastati, kalau enggak mampu berdiri, sakit misalkan enggak sanggup berdiri, fa qa'idan, baru sambil duduk. Nah. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fala janbin, maka sambil berbaring. Fa illam yastati fa mustalqiyan, kalau tidak mampu maka sambil terlentang. Taib. Ya, oleh karena itu, contoh misalkan apa kayak di Saudi itu di masjid itu disediakan kursi bagi yang sepuh. Nah, prakteknya gimana? Ya, prakteknya gimana? Artinya apa? Seseorang yang memang sudah tua, kalau ingin berjamaah, misalkan dari rumah dia mampu jalan, ketika ke masjid, maka sholat dulu sambil berdiri. Ketika di pertengahan sholat sudah mulai terasa ini nggak akan kuat, baru duduk. Jadi bukan dari awal langsung langsung duduk, enggak, tidak seperti itu. Kecuali memang dari rumah pun dia dipakai kursi roda, misalkan ya memang dari awal dia tidak bisa berdiri. Tapi dari rumah dia jalan. Ya, bahkan ketemu di jalan dengan temannya, ngobrol dulu sambil berdiri. Kok sampai masjid sholat dia langsung duduk? Nah, bukan gitu prakteknya. Tapi tadi dia sholat dulu takbiratul ihram, ya, sambil berdiri. Di pertengahan sholat misalkan mulai terasa ini udah nggak sanggup berdiri, ijlis, maka duduk. Dan lakukan sisanya amalan-amalan sholat sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, baik ruku, sujud maupun yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakanlah semampu kalian. Seperti itu. Nah. Baik, kemudian beliau melanjutkan. Wa idza kana amatu man dhalab fi babil i'tiqad bisababil i'rad amma ja'a bihi rasul. Fakadzalika dhalal fi babis suluk. Inna ma kana nasyan fil jumlah bisababil i'rad an nususil wahyain. Kama huwa dhahir fi mutaakhir as-sufiyah wa arbub turuq al-muhdatsah. Jadi kebanyakan yang sesat di dalam perkara akidah sebabnya adalah karena berpaling dari ajaran Rasul. Gak mau mentelaah kitab dan sunnah. Ya, malah belajar akidah sibuk dengan teori-teori filsafat, teori-teori mantik, teori-teori logika.
Sedangkan perkara akidah ini umurul gaib, perkara gaib yang tidak bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kebanyakan yang tersesat di dalam bab i'tiqad sebabnya berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Rasul. Kebanyakan. Yang sebagian lagi karena mengikuti hawa nafsu. Tahu sih yang benar tuh cuman mengikuti hawa nafsu. Contohnya siapa? Ya. Heraklius. Heraklius, Raja Romawi. Ya. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bad'il Wahyi, di situ di riwayat Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sangat panjang, ya, tentang dialog Abu Sufyan dan Herakl. Ya. Dimana ketika itu jadi itu terjadi ketika fase perjanjian Hudaybiyah. Ya. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu apa? Di antara isi perjanjian Hudaybiyah. Nah. Teguh apa di antara isi perjanjian Hudaybiyah? Kalau perjanjian Linggarjati beda itu. Ya. Apa sih perjanjian? Di antaranya apa? Gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, di antara isi perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Karena terjadi gencatan senjata, ya berarti kehidupan normal lagi. Ya, Quraisy ketika itu ya dia bisnis lagi, dia pergi ke Syam, tidak akan diganggu. Ke Syam itu kan lewat Madinah karena sedang ada perjanjian damai, nggak mungkin kaum muslimin di Madinah itu mengganggu atau menghadang kufar Quraisy, walaupun selalu bermusuhan, karena sedang ada perjanjian damai, di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, maka orang Quraisy ya dia bisnis lagi, ya, cari duit lagi, datang ke Syam berniaga. Nah, kemudian Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan ini untuk dakwah, menulis surat kepada para muluk, para raja dan pimpinan kabilah menawarkan Islam. Persia, ya, siapa raja Persia? Kisra dikirimi surat. Cuman kalau Kisra kurang ajar. Ya, ketika itu utusannya diusir, kemudian suratnya dirobek. Makanya didoakan oleh Nabi, Allah memazzik mulkahum kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkanlah kerajaan mereka sehancur-hancurnya. Dan betul, kerajaan Persia tidak tersisa sampai saat ini. Gantikan dinasti lain. Beda dengan Romawi, masih ada sampai saat ini. Ya. Ya, tidak lama dari itu Kisra ini dibunuh oleh saudaranya sendiri karena perebutan kekuasaan, dan kerajaannya hancur sehancur-hancurnya pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jatuh, ya, kerajaan Persia jatuh di tangan kaum muslimin pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan pertempuran yang terkenal apa? Melawan Persia. Pertempuran apa disebut apa? Qadisiyah. Pertempuran Qadisiyah. Ya. Dan yang dikirim ke sana siapa aja? Al-Qa'qa' bin Amr al-Amiri, itu apa, penakluk di antara para penakluk Persia itu Al-Qa'qa'. Al-Muthanna bin Harithah, dia gugur. Abu Ubaid,
Nah, pimpinan umumnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pimpinannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, taib. Nah, hancur pada masa itu. Ya, Rustum tewas. Rustum itu diantara panglima, ya. Rustum tewas. Ya. Kemudian Yezrij, ya, raja Persia terakhir juga ketangkep, tewas juga. Ya. Baik. Nah, hancur. Ya, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Herakl menerima surat juga. Menerima surat. Kemudian Herakl memerintahkan kepada bawahan-bawahannya untuk memanggil kafilah dagang dari Quraisy. Dipanggil Abu Sufyan. Ya, dipanggil Abu Sufyan. Kemudian Herakl mengatakan, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi? Kemudian Abu Sufyan menjawab, ana aqrabuhum nasaba. Nah, aku yang lebih dekat nasabnya. Kata Herakl, ya, jadikan dia di depan dan sahabatnya di belakang. Kemudian kata Herakl, aku akan bertanya kepada orang ini, kalau dia bohong, maka bongkar kebohongannya. Nah, kemudian menyebutkan beberapa pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Abu Sufyan, dan ketika itu Abu Sufyan tidak bisa menjawab kecuali apa adanya. Dari kesimpulan tersebut Herakl meyakini ini nabi, benar, ini nabi yang diutus. Makanya di akhir Herakl berbisik kepada Abu Sufyan, kalau memang apa yang kamu katakan itu demikian adanya, maka yang ngaku nabi ini, orang-orang ini akan menguasai tempat kedua kakiku berpinjak, akan menguasai Ilya. Ilya itu mana? Palestina. Dulu namanya Ilya, Baitul Maqdis. Itu dulu namanya Ilya. Dan betul, Baitul Maqdis juga dikuasai pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Herakl itu sudah meyakini, sudah diskusi dengan temannya, di antara temannya itu Ibnu Natur, yang seleting dengan dia, sama-sama ahli ilmu, ahli kitab dia. Dan Ibnu Natur sepakat dengan pendapatnya itu memang nabi. Nah, kemudian Herakl mengumpulkan para pembesar di suatu ruangan, dan Herakl mengatakan kepada mereka, hal lakum fil falahi wa rusyd an yathbuta mulkukum fatubayyi'u li hadan nabi. Kamu ingin gak sukses, ya, dan mendapatkan petunjuk, kemudian kerajaan kalian akan tetap jaya, ya, apa? Kalian harus berbaiat, beriman kepada nabi tersebut. Terjadi kegaduhan sampai disebutkan perawi hadis mengatakan fahaso haisata humuril wahsy. Kemudian terjadi kegaduhan seperti gaduhnya keledai liar. Nah, kemudian mereka meninggalkan Herakl, dan Herakl melihat seperti itu, dia putus asa dari keimanan dan mengatakan, rudduhum alayya, kembalikan mereka kepadaku. Aku mengatakan tadi hanya sekedar menguji keimanan kalian, gak jadi dia masuk Islamnya. Dan aku lihat kalian itu teguh dalam keimanan, maksudnya dalam keberpegangannya kepada agama yang dianutnya. Akhirnya sujud kepada Herakl. Ini tibaul hawa, ini mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu seperti itu. Nah, demikian juga sesat di dalam bab suluk itu terjadi secara umum disebabkan i'rad dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana itu yang terjadi kepada sufi mutaakhirin, ya, dan para pengikut thariqah yang baru. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, terakhir Allah Ta'ala berfirman,
Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, berkata Ibnu Abbas, takaffarallahu liman qara'al Qur'an wa amila bihi alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tsumma qara'al ayah. Allah menjamin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menjamin orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Tapi ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Nah. Lanjut pertanyaan atau cukup sudah jam 8? Hah? Sudah cukup jam 8 ya? Baik, ya apaan, ini agak sedikit panjang materinya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.